Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Ya Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami, supaya kami dimampukan untuk tidak hanya mendengarkan sabda Tuhan saja, melainkan agar kami rajin mendalaminya, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar kami menjadi orang yang tahan uji dan mendapatkan pujian dari Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-18. Demikian dikatakan, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah orang yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sebuah pasar ada 2 kios penjual kopi yang berdampingan. Kios yang satu membuat spanduk besar-besar yang banyak mengelilingi kiosnya, baik di luar maupun di dalam kios, untuk memberitahu kepada para orang-orang yang lewat bahwa kopi yang dia jual adalah asli dengan kualitas premium. Spanduk itu menceritakan bahwa kopinya asli tanpa campuran apapun. Begitulah cara dia mempromosikan kopi yang dia jual. Sedangkan di kios penjual kopi yang satu lagi atau kios yang kedua, dia tidak memajang satu spanduk pun untuk mempromosikan dagangannya. Yang dia lakukan adalah dia selalu merebus kopi dagangannya dan selalu memberikan kesempatan kepada siapapun yang lewat untuk mencoba kopi yang dia jual. Pertanyaannya, kios siapakah yang paling ramai? Ya, jawabnya adalah kios pedagang yang kedua tadi, yang selalu memberikan kesempatan kepada orang untuk membuktikan kualitas kopinya. Bahkan dengan merebus kopi, dia sudah menghadirkan aroma kopi yang menggoda di sekitar kiosnya. Dan juga dia rajin memberikan kesempatan kepada orang membuktikan kualitas kopinya. Itulah yang membuat kiosnya menjadi lebih ramai. Nah, mirip seperti itulah penekanan firman Tuhan bagi kita hari ini. Rasul Paulus berkata bahwa orang yang memuji diri tidak tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhanlah yang tahan uji. Makna firman Tuhan ini yang pertama adalah orang yang hanya memuji imannya sendiri, memuji dirinya sendiri, membesar-besarkan hidup ibadahnya, dan mengatakan bahwa dia anak Tuhan yang saleh, yang rajin berdoa dan rajin beribadah, rajin berdiakoni sosial dan seterusnya. Orang seperti ini ibarat pedagang kopi yang pertama tadi, yang hanya membesar-besarkan kualitas produknya dengan kata-kata, tapi tidak dengan bukti nyata. Nah, orang-orang beriman yang cuma berkata-kata seperti ini tidak pernah berkenan di hadapan Tuhan. Dan sudah tentu tidak tahan uji, sebab dia belum pernah membuktikan kualitas imannya dan tidak pernah membiarkan orang lain merasakan buah dari imannya. Dia hanya pintar berkata-kata, pintar beribadah, tapi tidak mempunyai bukti nyata. Nah, apa yang Tuhan lakukan terhadap orang yang seperti ini? Yang cuma indah kelihatan di luar, namun tidak menghasilkan buah apapun. Perumpamaan tentang pohon ara di Matius 21 mengingatkan kita bahwa pohon ara yang indah itu akhirnya dikutuk oleh Tuhan Yesus. Tuhan tidak pernah suka dengan orang yang cuma rajin berseru Tuhan, Tuhan dalam ibadahnya, tetapi tidak pernah membuktikan imannya. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi jangan cuma berseru-seru, jangan cuma promosi doang, tapi lakukanlah kehendak Bapa secara konkret. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan dan yang membuat kita tahan uji. Sebab dengan melakukan kehendak Bapa, kita ibarat orang yang membangun rumah di atas batu, sehingga ketika angin datang, rumah itu tidak roboh. Itulah kunci kekuatan orang Kristen, yaitu melakukan kehendak Tuhan dan membiarkan orang membuktikan kualitas imannya. Namun di sisi lain, ini bukan sembarang berbuat baik yang diinginkan Tuhan.
Sebab belum tentu kalau kita berbuat baik, kita otomatis mendapat pujian dari Tuhan. Banyak orang yang berbuat baik justru mendapatkan teguran, bahkan penolakan dari Tuhan. Sebab mereka bukan lagi bermegah di dalam Tuhan, melainkan bermegah atas dirinya sendiri dalam perbuatan baik yang dia lakukan. Mari kita perhatikan bunyi Matius 7 ayat 22. Di situ dikatakan, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu? Tetapi apa jawaban Tuhan kepada mereka? Di ayat 23 Tuhan berkata kepada mereka, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Loh, mengapa Tuhan menyebut mereka pelaku kejahatan? Padahal bukankah mereka sudah berbuat hal-hal yang baik? Jawabnya, betul, mereka sudah melakukan hal-hal yang baik, namun mereka melakukannya menurut pikirannya sendiri dan dengan motivasi untuk memegahkan dirinya sendiri. Itu sebabnya mereka berani mempromosikan dirinya kepada Tuhan. Tuhan, bukankah kami sudah begini, dan sudah begini? Jadi di sini sangat penting kita memperhatikan motivasi kita ketika melakukan kebaikan. Apakah ada motivasi untuk justifikasi atau demi memuliakan diri kita sendiri? Sebab pernah Yesus mengkritik orang-orang Farisi di Matius 6 yang suka berdoa di jalan-jalan raya dengan doa yang panjang-panjang. Tujuannya supaya dilihat orang. Mereka memang melakukan perbuatan baik, tapi motivasinya bukan untuk kemuliaan Tuhan, melainkan semata-mata untuk kemuliaan dirinya sendiri. Dan yang lebih parah lagi, kalau mereka sudah mendapat cap saleh dari masyarakat, mereka akan bebas melakukan tindakan-tindakan kejahatan tanpa takut dicurigai. Itu sebabnya Yesus menyebut orang Farisi itu seperti kuburan, indah di luar karena dilapur putih, tetapi busuk di dalam. Dan atau ada juga orang berbuat baik, motivasinya adalah manipulasi. Tadi yang pertama justifikasi, yang kedua motivasinya manipulasi. Mereka berbuat baik sekedar untuk membuat pancingan kepada Tuhan dengan harapan mereka akan mendapatkan imbalan yang jauh lebih besar dari Tuhan. Contoh, ini cuma contoh. Si A belakangan ini rajin beribadah. Kenapa ya tiba-tiba rajin beribadah? Padahal sebelumnya tidak pernah beribadah. Paling kalau kelihatan di gereja itu pada waktu Natal dan Jumat Agung. Selidik punya selidik, ternyata dia sedang punya masalah pergumulan harta warisan di kampung. Jadi dia beribadah supaya Tuhan berkenan memenangkan perkaranya di kampung soal harta warisan dengan saudara-saudaranya. Nah, bukankah ini luar biasa? Atau si B, tiba-tiba saja dia rajin memberikan perpuluhan kepada gereja dan juga aktif menyumbang panti asuhan. Padahal, ini nggak pernah terjadi sebelumnya. Nah, selidik punya selidik, ternyata si B sedang berusaha untuk meloloskan anaknya masuk menjadi pegawai sebuah perusahaan bonafit internasional. Dia berharap dengan memberikan perpuluhan, anaknya nanti akan diluluskan oleh Tuhan masuk ke perusahaan bonafit tersebut. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, mari kita perhatikan dari contoh perbuatan baik tersebut, apakah ini akan mendapatkan pujian dari Tuhan? Kita semua sudah tahu jawabannya. Pasti Tuhan akan menolak perbuatan baik tersebut. Karena apa? Karena motivasinya bukan tulus untuk memuliakan Tuhan, melainkan untuk memuliakan diri sendiri atau untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Perbuatan baik seperti ini tidak akan pernah tahan uji. Hanya sementara saja. Kalau keinginannya sudah selesai, dia akan berhenti. Itu sebabnya firman Tuhan menyapa kita hari ini. Yang pertama, marilah kita memberikan bukti dari iman kita dengan rajin menghasilkan buah-buah kebaikan, seperti penjual kopi yang kedua tadi. Namun, bukan sembarang memberikan bukti, bukan sembarang menghasilkan buah kebaikan, melainkan melakukan kebaikan dengan motivasi yang benar, yaitu hanya tulus untuk kemuliaan Tuhan semata. Maka, kita akan mendapatkan pujian dari Tuhan. Dan latihan iman yang seperti inilah
yang membuat kita menjadi orang Kristen yang tahan uji. Selamat memasuki masa-masa Advent. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, sabdamu hari ini yang menyapa kami. Sabdamu adalah suluh bagi langkah kami, yang membuat hidup kami menjadi penuh sukacita. Tolong kami ya Tuhan agar kami rajin mendalami firman-Mu, serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari untuk kemuliaan Tuhan semata. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.